Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1733. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dewa kematian, mohon maafkan aku, kata Tuan Muda Mingye. Dia gemetar dan buru-buru berkata dengan ngeri. Gumpalan kekuatan kematian menembus ke dalam tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara robek dan darah menyembur keluar sedikit demi sedikit. Tuanku Dewa Kematian, aku ingin tunduk kepadamu, melayanimu seperti anjing. Mulai sekarang aku akan menjadi anjingmu. Aku hanya memohon padamu untuk tidak membunuhku, kata Tuan Muda Mingye. Dia berlutut dan berkata dengan ketakutan memohon belas kasihan. Dalam menghadapi kematian, dirinya benar-benar ketakutan dan benar-benar menyerah kepada dirinya sendiri. Dewa Kematian sedikit tercengang oleh ini. Jelas dirinya tidak menyangka bahwa Tuan Muda Mingye tidak memiliki tulang punggung seperti itu. Bukankah Tuanku Dewa Kematian ingin menemukan ayahku? Aku adalah putra tertua ayahku dan darah ayahku mengalir di tubuhku. Selama Tuanku bersedia menerima bawahan ini akan bersedia menggunakan seni larangan darah dan menggunakan karma darah untuk menemukan ayahku, kata Tuan Muda Mingye. Dia menggertakkan giginya karena ngeri dan dia menawarkan sebuah ide untuk Dewa Kematian. Dan seketika saja pemandangan seperti itu langsung membuat Jenderal Yu Kui dan yang lainnya yang melihatnya tak percaya. Putra kesayangan Raja Hantu Senming yang agung benar-benar menipu ayahnya begitu banyak. Hahaha, pencarian garis keturunan untuk jiwa. Ini memang benar. Dewa Kematian sedikit tersenyum dingin. Namun sayangnya, jika aku membunuhmu, aku juga bisa mendapatkan esensi darahmu. Boom! Begitu suara Dewa Kematian jatuh, tubuh Mingye langsung terbelah. Tidak! Mata Tuan Muda Mingye menjadi ketakutan. Saat ini, tiba-tiba, sudah cukup Dewa Kematian, mengapa memperlakukan junior seperti ini? Tiba-tiba suara gemuruh bergema di langit dan bumi. Dan dengan suara gemuruh ini, aura hantu Senming yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit dalam radius ribuan mil. Aura hantu Senming menutupi langit dan matahari, dan hantu-hantu yang tidak adil menari-nari di seluruh langit seperti hantu-hantu yang menangis, dan para dewa melolong. Di bawah mata semua orang, sesosok yang agung tiba-tiba muncul dan turun di sisi dunia ini, dan itu adalah sosok yang diselimuti oleh jubah hitam. Dengan satu langkahnya, napas surga dan bumi yang tak berujung menyelimuti tubuhnya. Kekuatan aturan yang mengerikan dan napas aturan yang dilepaskan oleh Dewa Kematian terus meluas. Hantu misterius iblis tua. Melihat orang itu datang, Dewa Kematian mengerutkan kening. Hantu misterius iblis tua itu adalah penguasa lembah jiwa yang hilang di area Telarang Tanah Telantar. Dia memiliki basis kultivasi yang mencapai langit, dan dia telah mempraktikkan jalan hantu misterius. Hantu misterius iblis tua, atau disebut juga dengan nama Sua Gui Laumo. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan Raja Hantu Senming. Mereka sering pergi berburu di Laut Mati bersama. Apakah dia datang untuk membela Raja Hantu Senming? Saat ini hidup dan mati Raja Hantu Senming tidak diketahui. Bukankah bajingan tua Sua Gui ini akan takut membuat marah Dewa Kematian? Kenapa dia melakukan ini? Hei, sekarang ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Mari kita tunggu dan lihat saja. Saat ini di kehampaan yang jauh, satu demi satu diskusi terjadi. Satu demi satu aura tirani saling berkomunikasi. Mereka juga melihat perilaku membunuh dari Dewa Kematian, tetapi tidak ada yang mau mengambil tindakan. Di tanah telantar ini, pembunuhan seperti itu terlalu langka dan umum. Itu sangat umum terjadi. Senior Xuan Gui, selamatkan aku. Melihat penampilan dari iblis tua Xuan Gui, Tuan Muda Mingye berteriak dengan cemas seolah-olah dia telah melihat penyelamat hidupnya.
Xuan Gui, apakah kamu ingin ikut campur di dalam keluhan antara aku dan Raja Hantu Shenming? Kata Dewa Kematian. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Aliran aura kematian yang mengerikan melesat dari tubuhnya, langsung berubah menjadi lautan tak berujung dan menyapu dengan kuat mengunci Xuan Gui. Tuan Dewa Kematian, jangan salah paham, kata iblis tua Xuan Gui itu. Dia melirik Tuan Muda Mingyan yang lalu tersenyum tipis. Meskipun aku memiliki hubungan yang baik dengan Raja Hantu Shenming, tetapi aku tidak ingin membelanya, dan aku tidak ingin mencampuri perseteruan kalian. Keluhan di antara kalian. Aku akan keluar, aku hanya tidak ingin melihat Dewa Kematian membunuh dengan sembrono di istana Raja Hantu ini. Karena bagaimanapun area terlarang Laut Mati akan segera dibuka. Sejauh yang aku tahu, orang-orang di bawah komando Raja Hantu Shenming telah mengumpulkan banyak kekuatan jiwa. Dengan sekelompok dari mereka akan lebih mudah untuk membuka area terlarang Laut Mati. Jika mereka semua terbunuh, maka itu akan menjadi kerugian besar bagi tanah terlantar, kata iblis tua Xuan Gui. Mendengar itu, Tuan Dewa Kematian mencibir. Kerugian? Raja Hantu Shenming telah membunuh bawahanku dan juga telah mengambil air Laut Mati. Apakah tidak ada kerugian bagiku? Kata Dewa Kematian. Apa? Membunuh bawahanmu dan juga mengambil air Laut Mati? Kata Xuan Gui. Orang tua Xuan Gui itu langsung terkejut dan matanya berbinar. Sementara di kejauhan, para penguasa dari area terlarang lainnya juga langsung tergerak. Mereka juga sangat penasaran dengan konflik macam apa yang terjadi antara Raja Hantu Shenming dan juga Dewa Kematian. Mungkinkah rumor bahwa Raja Hantu Shenming menguasai air Laut Mati itu? Apakah itu benar? Jika memang begitu, maka aku khawatir. Mereka tidak akan sabar untuk menanyakannya. Iblis tua Xuan Gui langsung tergerak dan berkata, aku tidak tahu apa hubungan antara Dewa Kematian dan Raja Hantu Shenming. Jika memungkinkan, Anda dapat memberitahu saya dan saya bersedia menjadi penengah di tengah-tengah Anda untuk menyelesaikan keluhan antara kedua belah pihak. Orang tua Xuan Gui berbicara dengan tulus. Faktanya bukan hanya aku, tetapi sekarang area terlarang Laut Mati akan segera dibuka. Aku percaya bahwa teman-teman lain yang hadir juga bersedia untuk menyelesaikan keluhan di antara Anda dan bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar. Mendengar itu, Dewa Kematian menus dingin, matanya menyapu kehampaan yang jauh dan dengan basis kultivasinya, dirinya secara alami dapat merasakan aura-aura mengerikan yang sedang tersembunyi di kehampaan yang jauh. Orang-orang ini masih terlalu dini untuk keluar dari tempat yang tidak diketahui. Aku khawatir mereka semua mengejarku dan Raja Hantu Shenming. Dalam adegan sebelumnya di mana Raja Hantu Shenming mengendalikan air Laut Mati, ada terlalu banyak orang untuk dilihat di luar pegunungan Ridge. Tentu saja dirinya tidak bisa membunuh mereka semua, dan dirinya sudah lama menduga bahwa hal itu akan menarik perhatian para penguasa area terlarang lainnya. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kata Dewa Kematian. Hatinya tergerak. Dia menoleh untuk melihat Tuan Muda Mingyan. Kekuatan kematian yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan langsung menutupi Tuan Muda Mingyan. Segera di bawah tatapan mata Tuan Muda Mingye yang ketakutan, tubuh fisiknya langsung meledak dan aliran darah menyembur keluar darinya. Dan darah di tubuhnya diekstraksi sedikit demi sedikit oleh Dewa Kematian. Senior Xuan Gui, kata Tuan Muda Mingye. Dia berkata dengan ngeri. Melihat ini, wajah iblis tua Xuan Gui berubah drastis dan aura hantu yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Aura hantu yang tak terhitung jumlahnya turun langsung menutupi jangkauan tempat ini. Domain aura hantu yang mengerikan dan domain kematian dari Dewa Kematian bertabrakan menjadi satu kelompok membentuk raungan yang keras. Tuan Dewa Kematian, sepertinya Yang Mulia tidak menganggapku serius lagi, kata orang tua Xuan Gui. Dia berkata dengan dingin. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba sabit hitam pekat muncul di depan Dewa Kematian dan boom. Sabit kematian itu begitu muncul, napas kematian yang mencengangkan melonjak dari langit dan ada suara berderak. Domain hantu yang baru saja dibentuk oleh orang tua
Yuan Gui di bawah tekanan ganda dari napas sabit kematian milik Dewa Kematian ditambah domain kematiannya. Itu pun domainnya langsung hancur sedikit demi sedikit. Sabit kematian ini, kata orang tua Xuan Gui. Dia mengecilkan pupil matanya dan menatap sabit kematian di depan Dewa Kematian dengan ngeri. Dikabarkan bahwa sabit kematian yang dimiliki oleh Dewa Kematian itu adalah harta karun tingkat transenden atas. Dirinya belum pernah melawannya sebelumnya dan itu masih sedikit skeptis. Namun hari ini ketika dia merasakan napas dari sabit Dewa Kematian, dirinya langsung mempercayai rumor yang beredar. Itu adalah niat membunuh yang sangat mengerikan. Itu dapat menambahkan begitu banyak berkah ke domain kematian milik Dewa Kematian. Itu tampak merepotkan. Kata orang tua Xuan Gui, dia ketakutan dan marah. Meskipun domainnya diaktifkan, dia tidak begitu rentan terhadap domain kematian dari Dewa Kematian. Satu-satunya alasan itu adalah sabit kematian. Karena senjata ini menyebabkan asal-usul di dalam tubuhnya mengamuk liar, memancarkan aura hantu abadi yang mencengangkan. Dewa Kematian tidak bergerak tetapi hanya menatap orang tua Xuan Gui dengan dingin. Sabit kematian di depannya terus-menerus diaktifkan dan bahkan mengeluarkan suara berdengung. Celah ruang muncul. Aku melihat Dewa Kematian berkata dengan dingin, "Orang tua Xuan Gui, Raja Hantu Shenming telah membunuh bawahanku Jenderal Mingyan dan mengambil harta karunku. Antara aku dan dia, kita tidak akan pernah akan berdamai. Hari ini, aku akan memberimu wajah sebagai orang tua Xuan Gui. Aku tidak akan membunuh orang lain di istana Raja Hantu, tetapi Tuan Muda Mingye ini akan aku bunuh hari ini. Jika kamu bersikeras membela istana Raja Hantu, maka kamu dapat mencobanya. Tetapi aku menyarankanmu, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Yang terbaik adalah tidak ikut campur dalam urusanku. Jika tidak, aku tidak takut untuk bertarung denganmu dan juga seluruh lembah Luohunmu," kata Dewa Kematian. Dia memperingatkan dengan dingin. Sabit kematian di depannya bergetar semakin keras dan napas kematian hitam melonjak keluar, menutupi orang tua Xuan Gui. Seketika rasa krisis yang kuat muncul di hati orang tua Xuan Gui, membuatnya berhati-hati dan tidak berani bertindak gegabah. Pada saat yang sama, Dewa Kematian tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan dengan hembusan, Tuan Muda Mingye yang sebelumnya megah langsung meledak di tempat dan esensi darah dan roh yang tak terhitung jumlahnya dari Tuan Muda itu langsung jatuh ke tangan Dewa Kematian. Melihat itu, wajah orang tua Xuan Gui nampak terlihat dingin suram. Tetapi dirinya telah dikunci oleh sabit kematian milik Dewa Kematian dan dirinya tidak dapat bergerak dari awal hingga akhir. Walaupun begitu, dirinya masih menginginkan wajah yang paling mendasar dan dia segera menengus dingin. "Dewa Kematian, aku Xuan Gui akan memberimu wajah hari ini. Tetapi jika kamu berani melakukan sesuatu lagi hari ini, maka jangan salahkan aku Xuan Gui karena tidak akan memberimu wajah." Mendengar itu, Dewa Kematian mencibir, namun dia mengabaikan orang tua Xuan Gui dan setelah mengumpulkan esensi darah dari Tuan Muda Mingye, seluruh sosoknya berkedip dan Dewa Kematian dengan cepat meninggalkan istana Raja Hantu dan menghilang ke langit yang tak berujung. Dalam sekejap, udara kematian di seluruh langit menghilang seketika. Hanya orang tua Xuan Gui dengan mata yang suram yang tertinggal di sana. Istana Raja Hantu pada saat ini, setelah Dewa Kematian pergi, napas kematian yang tak berujung menghilang dan seluruh dunia kembali menjadi damai seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hanya menyisakan kekacauan di sana. Dewa Kematian telah pergi. Dia belum membantai istana Raja Hantu Shenming, jadi dia tidak mencari Raja Hantu. Di kehampaan yang jauh ada perasaan-perasaan ilahi yang mengerikan melonjak, menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada orang yang santai yang bisa menjadi penguasa daerah terlarang. Begitu dia bergerak, dirinya pasti akan membunuh rumput beserta akarnya. Bagaimana mungkin Dewa Kematian pergi begitu saja? Apakah itu karena iblis tua Xuan Gui? Jika dia terus membunuh, iblis tua Xuan Gui mungkin akan melawannya dengan putus asa. Sebuah suara berkata, "Ya, Xuan Gui telah mengembara di Laut Mati bersama Raja Hantu Shenming sepanjang tahun. Keduanya memiliki persahabatan yang baik, tapi sekarang dia bisa membela istana Raja Hantu. Tapi aku tidak percaya Xuan Gui melakukan ini bukan semata-mata demi istana Raja Hantu.
Suara ganas dan jahat lainnya terdengar menunjukkan sarkasme. Oh, apa maksudmu? Jie, ini tidak lebih dari sekedar untuk keuntungan. Suara jahat itu menunjukkan penghinaan. Dia berpikir bahwa jika Raja Hantu Shenming tidak kembali lagi ke Istana Raja Hantu, maka seluruh Istana Raja Hantu pasti akan jatuh ke tangannya. Semua orang menjadi terkejut memikirkannya dengan seksama. Mereka terkejut, ini benar-benar mungkin. Jika Raja Hantu Shenming tidak kembali, maka Istana Raja Hantu akan disebut sebagai zona terlarang yang kosong. Tapi dalam kenyataan, dan banyak orang kuat di bawah komandonya pasti dicuri oleh orang lain. Dan pada saat itu, orang tua Xuan Gui akan menjadi pilihan terbaik. Sungguh rencana yang mendalam. Sementara saat ini di Istana Raja Hantu, Jenderal Gui Kui dan yang lainnya melihat Istana Raja Hantu yang penuh dengan kekacauan dan juga reruntuhan. Dengan wajah yang sedih, mereka memandang orang tua Xuan Gui satu demi satu, menangkupkan tangan mereka memberi hormat, kesakitan, dan berkata, "Tuan Xuan Gui, terima kasih atas bantuan dari senior. Istana Raja Hantuku masih dapat dipertahankan. Ini kebaikan yang besar, kebajikan yang besar. Kita tidak memiliki apapun untuk bisa membalasnya, dan saya akan mengingatnya di dalam hati kita semua." Pemandangan menyedihkan sebelumnya masih melekat di benak mereka, membuat semua orang sangat takut. Keringat dingin masih menetes di punggung mereka, dan tubuh mereka terasa lemas. Mendengar itu, iblis tua Xuan Gui menghela napas. Sama-sama, saudara Shenming dan aku adalah teman baik. Sekarang, Istana Raja Hantu dalam bahaya. Aku tidak hanya akan menonton dan berdiam diri saja. Tetapi aku sebelumnya telah gagal menyelamatkan nyawa dari ahli waris saudara Shenming, yaitu Tuan Muda Mingye. Aku harap kalian semua tidak akan menyalahkanku, kata orang tua Xuan Gui. Dia berkata dengan tampak menyesal. Jenderal Hantu Yu Kui dan yang lainnya tiba-tiba panik dan berkata, "Tuan Xuan Gui telah berbicara atas nama Istana Raja Hantu saya. Itu adalah bantuan yang sangat besar. Bagaimana mungkin kami berani menyalahkan Anda?" Akan tetapi, Jenderal Yu Kui dan banyak jenderal lainnya saling memandang, ragu-ragu. Namun setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Sekarang tidak ada pemimpin di antara di Istana Raja Hantu saya dan Tuan Raja Hantu Shenming tidak dapat ditemukan dimanapun. Aku ingin tahu apakah Tuan Xuan Gui dapat menggantikan posisi Tuan Raja Hantu Shenming untuk sementara dan mengelola Istana Raja Hantuku." Semua jenderal di Istana Raja Hantu bukan orang yang bodoh yang bisa menjadi jenderal. Dengan situasi saat ini di Istana Raja Hantunya, jika tidak ada penguasa daerah terlarang yang melindunginya, bahkan jika Dewa Kematian telah pergi, maka tidak akan ada tulang yang tersisa yang akan dimakan oleh pasukan lain dalam hitungan menit. Mendengar itu, orang tua Xuan Gui ragu-ragu sejenak, tampak tidak mau, akan tetapi pada akhirnya dia menggertakkan gigi dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mengurus Istana Raja Hantu untuk saudara Shenming sementara, dan aku akan melindungi kalian semua sampai saudara Shenming kembali. Dan saat itu aku akan menyerahkan Istana Raja Hantu dengan aman ke tangannya," kata orang tua Xuan Gui. "Tuan Xuan Gui memiliki hati yang baik. Aku mengagumi Anda," kata Jenderal Yu Kui. Dia dan yang lainnya memberi hormat berlutut dengan satu kaki. "Bangun semuanya," kata orang tua Xuan Gui. Dia mengangkat tangannya dan seketika mendukung Jenderal Yu Kui dan yang lainnya untuk terbangun. Kemudian, orang tua Xuan Gui berbalik melihat ke empan di kejauhan dan berkata, "Teman-temanku, saudara Shenming sekarang hilang dan banyak keturunannya telah dibantai oleh Dewa Kematian. Ada para ibu yang kuat dan para janda di negeri ini. Aku harap Anda akan memberiku wajah, membiarkan mereka pergi dan menyimpan sedikit vitalitas untuk tanah yang saya tinggalkan dan bersiap untuk pembukaan wilayah terlarang Laut Mati," kata Xuan Gui. Suara gemuruh dari orang tua Xuan Gui dengan cepat bergema di antara langit dan bumi. Itu bergemuruh dan menderu seperti guntur. Keampan di kejauhan pun langsung menjadikannya sebuah diskusi. Banyak penguasa area terlarang berkata bahwa mereka setuju. Ternyata
orang tua Xuan Gui ini benar-benar ingin menaklukkan seluruh istana Raja Hantu. Akan tetapi mereka juga mengerti bahwa kepergian dari Dewa Kematian bukan hanya karena orang tua Xuan Gui, tetapi itu juga karena keberadaan mereka semua di sini yang akan mengancam Dewa Kematian, sehingga Dewa Kematian tidak ragu untuk pergi dari sini.